Temukan, saya tetapkan satu isu, yaitu rendahnya hasil belajar matematika siswa. Rendahnya hasil belajar matematika siswa, sehingga saya termotivasi untuk mengangkat sebuah judul ini dengan pembelajaran melalui penggunaan alat peraga. Seperti biasa Bu ya? Ya seperti biasa. Yang Anda maksud alat peraga apa yang Anda maksud? Alat peraga ini berupa alat peraga kertas karton yang saya buat. Kertas karton? Ya, kertas karton yang dibuat untuk digunakan pada saat pembelajaran. Berarti boleh kami dalam judul dulu, coba kembali. Ya, berarti judulmu melalui penggunaan alat peraga apa? Kertas karton. Alat peraga kertas karton. Iya. Sebagai jelas alat peraga banyak. Ya. Bisa kertas karton, bisa apa namanya? Melalui itu alat peraga juga ini. Iya. Ya kan? Berjelas. Nah, berarti kalau pas kamu tampil di seminar akhir, ini loh Pak, alat peraga saya. Jangan kamu bicara karton di sini, ternyata nanti kalau kamu bicara misalnya alat peraga ini, berarti kamu harus menampilkan ada berapa banyak alat peraga yang kamu tampilkan? Satu. Hanya kertas karton. Iya. Ya kalau kertas karton, kertas masuk ke sini. Maksudnya dimasukkan di judul Pak? Iya, sekali dulu. Karena alat peraga itu banyak. Bisa kertas karton, Iya. bisa pohon apa ini? Pohon literasi, bisa melalui media. Yang alat peraga itu oleh apa namanya? Oleh visual. Nah, ada banyak alat peraga yang bisa kita tampilkan dalam media pembelajaran. Nah, dalam proses supaya kalian berikan tugasnya, saya setuju ini. Supaya kalian berikan tugasnya tidak kemana-kemana, satu bulan saya akan selesaikan. Kalian fokus. Kalau saya mau bicara tentang alat peraga kertas, seperti itu. Fokus kita. Nah, ini. Kalau misalnya Pak, maaf ya, karena saya juga Iya. dia misalnya menggunakan alat peraga itu, tetapi bermacam-macam. Iya. Jadi itu apakah perlu dicantumkan? Ini alasannya kenapa dia tidak cantumkan itu nanti karena di penjelasannya di dalam kegiatan-kegiatan itu akan nampak dan akan ada beberapa macam alat peraga yang ditampilkan. Ya. Akan ada beberapa alat peraga. kalau yang ini Tidak cuma kertas karton saja. Tapi di penjelasan berikutnya sudah dijelaskan bahwa bahannya kertas. Bahannya kertas. Oh ya sudah. Iya, ada Pak di dalam. Iya. Langsung. Bisa lanjut Pak. Ya lanjut. Nah, kemudian Langsung saja ke kegiatan. iya, ada 5 kegiatan Pak yang saya Coba lakukan nanti. Tapi PowerPoint langsung ke kegiatan. Ya. Nah, Iya Pak. Ya. Jadi ada 5 kegiatan. Yang pertama kegiatan sosialisasi. Nah, kegiatan sosialisasi. Sosialisasi kegiatan lokalisasi habituasi. Di sini ada 3 tahap yang saya lakukan. Pertama, melakukan konsultasi pada atasan terkait kegiatan sosialisasi. Yang kedua, menyiapkan bahan sosialisasi. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi. kegiatan Terus kegiatan kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Jadi ada 3 tahap juga. Yang pertama konsultasi kepada atasan, yang kedua menyiapkan sumber belajar, yang ketiga baru menyusun RPP. Yang ketiga menyiapkan alat peraga. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama konsultasi kepada atasan, yang kedua mengumpulkan. coach ada masalah. Itu tadi tambahan tadi itu tambahan yang alat peraga di tahap 2 ya. Ditambahkan dalam kurung apa supaya jelas alat peraganya. Kemudian kedua catat aja. Nanti kamu buka lagi.
kira sudah dilaksanakan, sudah tercantum yang saya inginkan di situ sudah masuk. Ya. Ya. Saya kembalikan. Baik, lanjut saja ke yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan kesediaannya untuk terlaksananya kegiatan presentasi dari rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar peran dan kedudukan ASN. Di sini saya mengangkat judul optimalisasi proses pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas 8 di SMPN 1 Wani Timur melalui media pembelajaran Hangman Game. Pemilihan judul ini saya dasarkan karena beberapa masalah yang terjadi, diantaranya kurangnya peranan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang terjadi itu terkesan hanya satu arah saja, sumber pembelajaran hanya dari tenaga pendidik. Isu-isu yang berkembang itu yang pertama rendahnya motivasi siswa, terus belum optimalnya proses pembelajaran di dalam kelas, serta kurangnya kesadaran siswa dalam melakukan pembelajaran mandiri. Dari hasil analisa isu yang kemudian terpilih adalah belum optimalnya proses pembelajaran bahasa Inggris pada kelas 8, sehingga saya kemudian mengangkat optimalisasi proses pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas 8 di SMPN 1 Wani Timur melalui media pembelajaran Hangman Game sebagai judul dari aktualisasi saya. Hal ini diharapkan siswa dapat menjadi lebih aktif sehingga tercipta pembelajaran dengan metode dua arah, tidak hanya terpusat dari guru saja. Kemudian dalam melaksanakan rancangan aktualisasi ini ada 5 kegiatan terpilih. Yang pertama itu Yang pertama itu membuat rencana kegiatan, membuat RPP, membuat media, melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi. Perkiraan hambatan saat pelaksanaan rancangan aktualisasi ini, yang pertama itu peserta didik tidak terlalu mengerti terkait media pembelajaran dilaksanakan, serta minimnya siswa yang membawa kamus saat proses pelajaran berlangsung, sehingga penulis menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan yang mungkin saja terjadi dengan mewajibkan peserta didik menyiapkan kamus dan membuat serangkaian rules of game secara tertulis sebagai langkah antisipatif agar tidak tertundanya proses pelajaran dalam kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Yudi ya? Iya Pak. Berapa siswa di kelas? Siswanya itu Pak, untuk saat ini kelas 8 terbagi 2 rombel. Totalnya itu ada 30-an Pak. Ada proses belajar di sekolah tetap muka? Masih ada Pak sampai saat ini. Untuk belawan ya? Iya Pak. Hangman itu bedanya apa? Kertas ya? Hangman itu Pak, jadi saya menyiapkan beberapa kata yang berhubungan dengan apa yang ada di sekitar mereka, tentunya saja seperti kosakata guru misalnya, atau kepala sekolah, meja, dan juga yang lain-lain, itu dalam bentuk acak. Nah kemudian acak di kertas atau saya nanti menggunakan medianya papan tulis saja Pak. papan tulis ya? Iya Pak. Iya. Dalam bentuk acak, jadi saya tulis dalam bentuk acak, terus saya nantinya siswa akan mencoba menebak kata apa yang harusnya berurutan, kata yang harusnya tersusun. Nah, setiap tebakan satu kata yang salah, maka saya akan mulai menggambar
menggambar kayak stickman yang lagi tergantung sampai mereka berhasil menebak kata itu dengan benar, atau saya duluan yang menyelesaikan gambar itu. Sampai mereka bisa menyusun data benar. Iya, Pak. Itu menurut Anda bisa memberikan jaminan bahwa siswa itu akan termotivasi belajar? Kalau yang pernah saya terapkan seperti itu, Pak, karena itu Ya, pengalaman Anda ya. iya, Pak. Itu bisa memberikan semangat kepada siswa ya. Iya, untuk belajar sambil bermain ya. Iya, untuk berpartisipasi, Pak. Tapi dikembangkan ya, nanti Iya. dikembangkan. Jadi saya sudah bisa menangkap isunya. Nanti dikembangkan supaya anak-anak itu bisa anak yang aktif. Iya, Pak. Jadi guru itu hanya membimbing mereka. Iya. Supaya mereka bisa aktif menyusun kalimat yang benar. Iya. Nah, setelah diacak kalimatnya, kemudian Iya, seperti itu nantinya, Pak. Ya, seperti itu ya. Iya. saya kira tidak ada masalah kalau yang seperti itu. Saya setuju. Kemudian Anda bisa berkreasi untuk membangkitkan semangat anak-anak Iya. untuk belajar. Ya. Saya kembalikan pada itu. Ya, Tidak ada masalah. Ya. Lanjut saja dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengungkapkan apa sih sebenarnya rencana saya untuk mengaktualisasikan apa yang saya dapat selama pelaksanaan Latsar tahun 2021 ini. Jadi singkat saja, sebenarnya tujuan dari kami semua dikumpulkan di sini adalah hanya untuk menerapkan bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Aneka dalam kita menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai ASN sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oke, mengapa saya mengangkat judul peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa dengan strategi pembelajaran PNP pada siswa kelas 7 di SMPN 3 Bawoni Barat. Oke, seperti yang kita lihat di slide, jadi pada tahun 2017 ini data saya ambil dari data Kemendikbud. Itu dari 3 sekolah yang dianggap 3 terbesar di Wawoni Barat, di ibu kota Wawoni itu, ternyata pada tahun 2017 rata-rata nilai ujian bahasa Inggrisnya itu hanya mencapai 54,2, dan ini dianggap sangat rendah dan bisa mewakili kemampuan bahasa Inggris siswa-siswa di siswa SMP yang terletak di Wawoni Barat. Maka berdasar dari masalah ini, saya berpikir bahwa terdapat beberapa isu yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah monotonnya siswa dalam belajar di dalam ruangan. Kemudian kedua, metode yang digunakan itu masih sangat konvensional, dan yang ketiga adalah minimnya buku cetak yang dimiliki siswa. Setelah saya analisis, saya mendapatkan bahwa ternyata yang paling mempengaruhi di sini adalah yang paling layak untuk diangkat menjadi isu adalah metode yang digunakan oleh guru di SMP 3 Wawoni Barat itu masih sangat konvensional, yaitu menggunakan metode ceramah kepada siswa SMP. Maka berdasarkan hal itu, saya berkreasi untuk memberikan suatu strategi pembelajaran yang baru, yaitu dikenal dengan kata PNP. Jadi strategi pembelajaran PNP ini kita memberikan siswa suatu aktivitas yang bisa mencakup ke dalam 4 skill dalam bahasa Inggris, yaitu speaking, reading, writing, listening. Di mana siswa seperti bermain ketika belajar semua materi. Ya, ini 4 kegiatan besar yang akan saya lakukan untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama adalah saya akan melakukan sosialisasi kepada guru-guru, kepada kepala sekolah, dalam hal ini pimpinan saya, terkait hal yang akan saya lakukan di sekolah tersebut. Kemudian kedua, saya akan menyusun RPP dengan menggunakan strategi pembelajaran PNP. Kemudian adalah membuat handout. Jadi karena tadi ada isunya kurangnya buku cetak dan minimnya buku cetak yang ada di SMP 3 Wawoni Barat, saya membuatkan handout untuk siswa untuk pembelajaran. Dan terakhir adalah
melaksanakan pembelajaran di luar ruang kelas. Maksud saya di luar ruang kelas itu. Jadi saya tidak dalam proses pembelajarannya saya tidak melakukan itu di dalam ruangan, tapi saya melakukan di luar ruangan dengan menggunakan benda-benda yang terletak di sekitar kita. Bisa seperti itu. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Kalau boleh tapi kalau saya laksanakan Coba tampilkan dulu tahapan-tahapan kegiatan dulu tadi. Oh iya. Tampilkan dulu. Iya. Ini Pak. Ini sosialisasi. Ini bagian penyusunan PP. Ini tahapan sosialisasi. Tahapan dulu gimana? Tahapan berikutnya. Kegiatan yang kedua. Yang kedua ini ya. Yang kedua mencari sumber belajar. Mencari sumber belajar itu kan intinya begini. Intinya Anda ingin membangun sistem pembelajaran yang kooperatif. Jadi interaksi antara saya tidak tahu kooperatif guru dengan siswa atau antar siswa. Antar siswa. Berarti anak sebagai fasilitator. Iya. Nah, sekarang kalau anak sebagai fasilitator, sumber belajar apa yang Anda mau siapkan sih? Sumber belajar maksudnya pakai gambar-gambar. Oh gitu ya, gambar ya. Di dalam kelas atau di luar? Tadi Anda bicara di luar tadi, di luar kelas. Itu Pak, bisa kita Bukan di sini Mas ya. Jangan sementara presentasi saja Mas ya. Jadi peneliti itu bisa kita gunakan gambar atau kartu, media kartu. Bisa juga kita menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Tergantung dari tingkatan atau level siswa tersebut. Ya, disesuaikan ya. Iya, disesuaikan. Dia mencoba belajar di alam bebas. Iya. Sambil bermain. Berarti sambil bermain berarti. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jangan bisa. Iya. Jadi supaya siswa kooperatif sambil bermain mereka diajak. Jadi pas saat belajar di luar, supaya di siswa kooperatif dengan metode ini, maka metode permainan ya. Iya, kita diajak bermain. Iya, yang bermain. Mungkin melalui sama-sama sambil kata-kata seperti tadi ini. Ya, tapi ini kan mengacak di papan tulis. Kalau Anda mengacak di lapangan. Iya. Nah, itu. Kemudian bahan itu sana apa namanya? Itu benda apa namanya itu? Itu tiba-tiba sementara benda apa lewat kerbau, itu kerbau apa? Iya. Saya seperti itu. Iya. Saya kira pagi ini saya tidak tahu dari angkatan berikutnya nanti ini. Ya. Tapi dua teman tampil ini tiga tampil ini saya Senang ya, setuju ya Pak ya? karena tidak berbelit-belit. Iya. Iya. Baik. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Penguji ya. Jadi adik-adik semua pada prinsipnya semua kegiatan yang sudah dirancang sudah disetujui ya. Jadi nanti tolong itu kembali itu ke sini itu apa yang sudah dirancang itu bukan sekedar untuk dibuat saja tapi diaktualisasikan dan ditunjukkan buktinya. Bila perlu nanti itu video-videonya, video pembelajaran supaya Bapak nanti lebih mudah lagi untuk bisa menerima bahwa oh iya betul sudah diaktualisasikan. Tentu juga yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan menerapkan nilai dasar profesi ASN ya. Saya kira itu saja. Alhamdulillah nanti sudah disetujui untuk diaktualisasikan. Baik, terima kasih. Tidak ada lagi dari Bapak Puji? Ya, saya kira itu saja tadi penekanan tadi Ibu tadi itu. Dari semua apa yang kalian rancang itu harus mengikuti dalam bentuk habituasi Anda. Bukan membiasakan, menghabit diri Anda untuk selalu kerja yang baik, kerja profesional sebagai jangan berhenti dengan inovasi dasar yang kalian angkat pada hari ini, tapi kembangkan terus sesuai dengan tentu perkembangan pemikiran siswa. Sekiranya teman. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segera berikutnya. Apa sih?